Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera semuanya. Di video kali ini, saya akan membahas sebuah contoh soal pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel, yaitu tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan nilai mutlak 4x tambah 1 lebih besar dari nilai mutlak x kurang 8. Tapi sebelum lanjut, saya mau mengingatkan, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen video saya ya. Terima kasih. Baik, kita lanjut ke penyelesaiannya. Bentuk soal seperti ini dapat diselesaikan dengan mengkuadratkan kedua ruas. Nilai mutlak 4x tambah 1 dikuadratkan menjadi 4x tambah 1 kuadrat lebih besar dari nilai mutlak x kurang 8 dikuadratkan menjadi x kurang 8 kuadrat. Ruas kanannya kita akan jadikan 0. Oleh karena itu, x kurang 8 kuadratnya kita pindahkan ke ruas kiri menjadi 4x tambah 1 kuadrat x kurang 8 kuadrat ini positif ya, jadi kalau pindah ruas maka menjadi negatif x kurang 8 kuadrat lebih besar dari 0. Bentuk ini kita faktorkan menggunakan sifat pemfaktoran bentuk A kuadrat kurang B kuadrat. Bentuk ini kalau difaktorkan menjadi A tambah B dikali A kurang B. Jadi pada bentuk yang ini, kita anggap 4x tambah 1-nya sebagai A, dan x kurang 8 sebagai B. Kalau difaktorkan menggunakan sifat yang ini, menjadi 4x tambah 1 tambah x kurang 8 dikali 4x tambah 1 kurang x kurang 8 lebih besar dari 0. Selanjutnya kita operasikan suku-suku yang sejenis. Kita mulai yang ini dulu. 4x tambah x hasilnya 5x. Positif 1 tambah negatif 8 hasilnya negatif 7. Kemudian yang ini 4x kurang x hasilnya 3x. Positif 1 kurang negatif 8 hasilnya positif 9. Lebih besar dari 0. Setelah itu kita tentukan pembuat nolnya. Artinya, kalau kedua bentuk ini kita kalikan dan hasilnya sama dengan 0, maka bisa jadi 5x kurang 7-nya sama dengan 0, atau 3x tambah 9 sama dengan 0. Kita selesaikan mulai dari yang sini dulu. Ini menjadi 5x sama dengan negatif 7 pindah ruas menjadi positif 7. Sehingga x sama dengan 7 dibagi 5, hasilnya 7 per 5. Kemudian yang ini menjadi 3x sama dengan positif 9 pindah menjadi negatif 9. X sama dengan negatif 9 dibagi 3, hasilnya negatif 3. Nah, kita sudah dapat pembuat nolnya. X sama dengan 7 per 5 dan X sama dengan negatif 3.
pembuat nol ini kita akan letakkan pada garis bilangan. Kita gambarkan garis bilangannya. Bilangan yang kecil kita letakkan di bagian kiri garis bilangan. Dan bilangan yang besar kita letakkan di bagian kanan garis bilangan. Antara 7/5 dan negatif 3, yang kecil adalah negatif 3. Jadi, negatif 3 ini kita letakkan di bagian kiri garis bilangan. Seperti ini. Dan 7/5-nya kita letakkan di bagian kanan. Nah, jadinya seperti ini. Pembuat nol ini kita akan tandai. Kita tandai dengan aturan. Kalau soalnya menggunakan tanda pertidaksamaan lebih kecil atau lebih besar, maka pembuat nolnya ditandai dengan titik putih. Tapi kalau soalnya menggunakan tanda lebih kecil sama dengan atau lebih besar sama dengan, maka pembuat nolnya ditandai dengan titik hitam. Kalau begitu kita lihat soalnya. Ternyata soalnya menggunakan tanda lebih besar. Maka pembuat nolnya ditandai dengan titik putih seperti ini. Oke, kemudian kita bagi garis bilangan menjadi 3 daerah seperti ini. Daerah yang kanan, yang ini, merupakan daerah untuk nilai X yang lebih besar dari 7/5. Karena setelah 7/5 ada 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Daerah yang tengah merupakan daerah untuk nilai X yang berada di antara negatif 3 sampai 7, yaitu negatif 2, negatif 1, 0, 1, 7/5. Atau kita bisa tuliskan seperti ini. X berada di antara negatif 3 sampai 7/5. Dan daerah yang sebelah kiri merupakan daerah untuk nilai X yang lebih kecil dari negatif 3. Karena setelah negatif 3 ada negatif 4, negatif 5, negatif 6, dan seterusnya. Selanjutnya, kita beri tanda positif atau negatif pada masing-masing daerah ini. Misalkan terlebih dahulu kita akan tentukan tanda untuk daerah yang tengah. Apakah daerah tengah ini bertanda negatif atau positif? Caranya, kita pilih salah satu nilai X yang berada di daerah tengah. Kan di daerah tengah itu ada nilai negatif 2, negatif 1, 0, 1. Misalkan kita pilih X sama dengan 0. X sama dengan 0 ini kita masukkan ke bentuk yang ini. Jadi nilai X yang ada pada bentuk ini kita ganti dengan 0. Nah, menjadi 5 dikali 0 hasilnya 0. 0 kurang 7 hasilnya negatif 7. Negatif 7 merupakan bilangan negatif. Oleh karena itu, bentuk yang ini kita beri tanda negatif. Kemudian yang ini lagi. 3 dikali 0 hasilnya 0. 0 tambah 9 hasilnya 9. 9 merupakan bilangan positif. Jadi ini kita tandai dengan positif. Negatif dikali positif hasilnya negatif. Jadi daerah tengah bertanda negatif. Tanda pada garis bilangan itu berselang-seling. Kalau di daerah tengah bertanda negatif, maka daerah kiri dan kanannya itu bertanda positif. Jadi kita tandai daerah kanan positif dan daerah kirinya positif. Nah, terakhir kita tentukan himpunan penyelesaiannya dengan aturan kalau soalnya menggunakan tanda lebih kecil
atau lebih kecil sama dengan, maka himpunan penyelesaiannya berada di daerah yang bertanda negatif. Sedangkan kalau soalnya menggunakan tanda lebih besar atau lebih besar sama dengan, maka himpunan penyelesaiannya berada di daerah yang bertanda positif. Nah, karena soalnya menggunakan tanda lebih besar, maka himpunan penyelesaiannya berada di daerah positif. Daerah yang positif ada dua, yaitu daerah kiri untuk nilai X yang lebih kecil dari negatif 3, dan daerah kanan untuk nilai X yang lebih besar dari 7/5. Oleh karena itu, himpunan penyelesaian, kita tulis di sini saja, himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan nilai mutlak 4X tambah 1 lebih besar dari nilai mutlak X kurang 8, itu adalah nilai X di mana X-nya lebih kecil dari negatif 3, atau X lebih besar dari 7/5. Inilah himpunan penyelesaiannya. Demikian penjelasan dari saya. Semoga pembahasan contoh soal yang saya berikan dapat membantu dalam menyelesaikan soal-soal pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera semuanya.